Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Ibn Aqil al-Alfiyah Ibn Malik. Ini adalah pertemuan ke-103. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan tentang kemarin latihan yang kita ambil dengan alladhi dan alif dan lam. Yang alif lam belum ada ya datangnya. Ini baru alladhi. Cuma masih lanjut lagi di alladhi karena kita baru ambil 3 bait. Sekarang bait keempat dari sini yaitu bait nomor 720. Wabil ladaini walladina wallati akhbir mura'iyan bifaqal musbati. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala di bait 720, dan dengan lafaz alladhi, alladaini, dengan lafaz alladaini walladina, dengan lafaz alladaini dan alladina, wallati dan allati. Kan itu yang belum dikatakan kan? Akhbir juga sama, khabarkan tentangnya, mura'iyan bifaqal musbat. Tentunya dengan memperhatikan lafaz yang ditetapkan. Tadi kan kita bilang Zaidun. Berarti kalau alladaini Zaidan, Zaidain. Paham kan? Zaidan, Zaidain. Kalau alladina Zaidun. Paham kan? Kalau allati Zaidah. Wah, nama perempuan ya. Baik. Kalau allati ya perempuan. Jangan Zaid. Perhatikan kesesuaiannya. Perhatikan kesesuaiannya. Ya, mudah saja. Alhamdulillah, ini cuma lanjutan dari bait sebelumnya yang alladhi. Ai idza kana al-ismu alladhi qila lak akhbir anhu musanna. Itu kalau isim yang dikatakan kepada kamu, khabarkan tentangnya, lafaznya musanna. Faji'a bil mausul musanna. Antum datangkan mausulnya juga musanna. Kalladaini, seperti alladaini. Wa in kana majmu'an, kalau jama' faji'a bihi kadzalika kalladina. Antum datangkan juga seperti itu, seperti alladina. Wa in kana muannatsa, kalau dia muannats faji'a bihi kadzalik. Datangkan juga seperti itu, seperti apa? Allati. Tinggal ini kan satu. Kalau banyak, kalau dua allatani, allatain. Kalau banyak allati, allai. Paham kan? Demikian seterusnya. Wal hasilu, kesimpulannya kata beliau, annahu la budda min mutabaqatil mausul lil ismil mukhbar anhu bih. Bahwasanya harus sama mausul dengan isim yang dikhabarkan tentangnya. Li'annahu khabarun an, karena khabar tentangnya. Wala budda min mutabaqatil khabar lil mukhbar an, dan harus kesesuaian antara khabar dan mubtada'nya. Wa in mufradan fa mufrad, kalau dia mufrad maka mufrad. Wa in musanna fa musanna, kalau musanna musanna. Wa in majmu'an fa majmu'. Itu kata in mufrodan, itu mufrodan, antum masih ingat i'rabnya? Khabar kana mahdhuf ma'asmiha. Setelah inna, khabar kana yang dihilangkan bersama apa? Isimnya. Maksudnya in kanal mubtada'u mufrad fa mufrad. Adapun fa mufradun itu khabar yang dihilangkan mubtada'nya, iya kan? Dilewat di pembahasan sebelumnya. Wa in mutanna fa mutanna, wa in majmu'an fa majmu', wa in mudzakarun fa mudzakkar fa mudzakarun, wa in muannatsan fa muannats. Wa idza qila la akbir aniz zaidain min darabtu zaidain, itu asal kalimatnya, tapi disuruh khabarkan. Antum bilang kulta, kamu bilang alladani darabtuhuma zaidan. Wa idza qila la akbir aniz zaidin min darabtu zaidin, kulta, kamu katakan alladina darabtuhum az-zaidun. Wa idza qila akhbir anhin min darabtu hindan, qulta allati darabtuha hind. Paham kan? Jelas kan? Jadi harus sesuai antara mubtada dan apa? Khabarnya, isim mausulnya ikut. Iya, isim mausulnya ikut. Kemudian di bait berikutnya yaitu 721, qabulu ta'khirin wa ta'rifin lima ukhbara anhu hahuna qad hutima. Masya Allah, qabul ta'khir, dia bisa menerima ta'khir, artinya boleh diakhirkan. Wa ta'rif, dan boleh juga dita'rifkan. Apa artinya ta'rif? Bisa menerima pema'rifatan. Bisa menerima apa?
Pemarifatan. Keluar nanti kata yang tidak bisa dikasih ma'rifah. Seperti hal ataupun apa tamyiz. Iya. Lima ukhbiran terhadap apa yang dikhabarkan tentangnya. Hahuna di sini qad hutima, telah diwajibkan, telah haruskan dalam bab ini. Iya. Kemudian kada al-gina anhu bi ajnabi au bimutmarin syartun faru'i ma ru'au. Demikian pula lafaz yang tidak diperlukan karena ada lafaz yang ajnabi atau karena ada domir. Iya. Syartun, ada, perhatikan syaratnya yang sebelumnya tadi, faru'i ma ru'au. Maka perhatikanlah apa yang mereka perhatikan. Perhatikanlah apa yang mereka perhatikan. Dalam dua bait syair ini adalah kelengkapan dari syarat sebelumnya dan ketentuan sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, yustaratu fi ismil mukhbar anhu billadhi surut. Ini yang membuatnya dia nanti, ini pembahasan tambahan dari latihan tadi. Dipersyaratkan pada isim yang dikhabarkan dengan alladhi beberapa syarat. Ahadua salah satunya ayakuna qabila li ta'khir. Dia bisa diakhirkan. Fala yukhbar billadhi amma lahu sadrul kalam. Maka tidak boleh antum khabarkan dengan alladhi yang memang haknya di awal. Kan tidak bisa ditukar dengan alladhi kan? Tidak boleh haknya di awal. Seperti apa? Kasma'is syarti wal istibham. Seperti isim-isim syartiyah, isim-isim apa? Istibham, seperti man, ma. Itu kan tidak bisa terletak di akhir. Kan? Harus menerima, bisa diakhirkan. Ya. Asal yang kedua, ayyakuna qabilan li ta'rif. Bisa menerima pemarifatan. Ya, fala yukhbaru anil hal wa tamyiz. Maka tidak boleh khabarkan dengan kata alladhi ini nanti hal atau apa? Tamyiz. Karena hal sama tamyiz bisa enggak dima'rifakan? Tidak bisa karena bertentangan dengan syaratnya. Asalit yang ketiga, ayakuna solihan lil istighnai anhu bi ajnabi. Dia harus bisa merasa cukup dengannya dengan ajnabi, dengan yang lain. Artinya kalau tidak ada itu bisa dicukupkan dengan kata lain. Bisa sempurna. Fala yukhbar anid dhamir ar-rabit lil jumlah. Maka tidak boleh dikhabarkan tentang dhamir yang mengikat jumlah. Al-waqi'a khabaron, yang terletak sebagai khabar. Kal hafi Zaidun darabtuhu. Seperti ha pada kata Zaidun darabtuhu. Ini hanya itu sebagai apa? Ketika itu jumlahnya seperti itu. Maksudnya dibaca Zaidun, ropa. Hanya itu sebagai apa? Robit. Kan pengikat antara jumlah yang menjadi khobar. Berarti ha itu dibutuhkan atau tidak? Sangat dibutuhkan. Namanya khobar kalau berupa jumlah harus ada apa? Robit. Antum sudah lewat kan pembahasan? Robit itu bisa domir atau waw dan domir. Paham kan? Yang telah lewat. Arabi yang keempat, ayakuna solihal istignai anhu bimudmat. Harus dia bisa untuk merasa cukup dengannya dengan domir. Fala yukhbar anil mausuf duna sifati. Maka tidak boleh antum sifati mausuf tapi tanpa sifatnya. Harus mausuf dan sifatnya. Karena nanti kalau ada antum khabarkan saja dengan sifatnya saja, tidak mausufnya atau mausufnya saja tidak sifatnya, berarti nanti antum mensifati domir. Boleh nggak sifat domir? Paham kan? Lihat sebentar contohnya dulu, baru antum lihat kembali. Walaan mudhaf dunal mudhaf ilaih. Tidak boleh hanya dari mudhaf bukan mudhafun ilaih. Harus mudhafun ilaihnya dua-duanya. Fala tukhbar an rajulin wahdah. Maka tidak boleh antum khabarkan tentang rajul saja min qaulika darabtu rajulan dariban. Ini kalimatnya. Kalau tadi kan darabtu rajulan. Akhbir an darabtu rajulan. Antum bilang apa tadi seharusnya? Kalau antum begini. Asal kalimatnya darabtu apa? Rajulan. Kalau antum jadikan khabar ini jadi apa? Alladzi darabtu rajul. Kan begitu. Tapi sekarang ini rajul ada sifatnya sekarang. Doriban. Boleh nggak antum khabarkan tentang rajul saja? Tampukan rajul sama dorib. Maksudnya naat sama man'ut. Ya boleh nggak? Nggak boleh. Karena ketika antum katakan rajul ganti dengan tubuh di sini. Alladzi darabtuhu dorib. Berarti dorib tetap apa? Nah.
paham ini? Bisa nggak naat kepada domir? Tidak boleh, tidak ada naat kepada domir. Naat tidak bisa mensifati domir. Antum paham? Berarti tidak boleh kalau hanya ini. Harus apa? Naat sama man'utnya. Demikian pula tidak boleh hanya mudhaf. Harus mudhaf dengan mudhafun ilaih. Antum paham ini? Paham ini? Misalnya antum katakan di sini, darabtu gulama Zaidin. Darabtu gulama Zaidin. Antum mengkhabarkan menjadi apa? Alladzi darabtuhu. Hu-nya kembali ke mana? Gulama, bukan Zaid. Berarti kan nanti jadinya alladzi darabtu Zaidin. Boleh enggak? Hu mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Boleh enggak? Enggak boleh. Jadi harus dua-duanya. Antum paham ini? Harus apa? Dua-duanya. Harus naat man'utnya sekaligus mudhafun ilaih. Itu yang beliau maksudkan. Lihat, beliau bilang, "Fala tukhbir an rajul wahdah." Tidak boleh antum khabarkan tentang rajul saja. Min qaulika, dari ucapan antum, darabtu rajulan doripan. Fala taqul alladzi darabtuhu doripan rajulun. Itu rajulun sebagai apa? Sebagai khabar. Doripan naat. Naatnya siapa? Hu. Tidak boleh, yang boleh itu alladzi darabtuhu rajulun dorifun. Antum paham gak ini? Langsung dua-duanya ikut. Dua-duanya ikut. Li'anna kalau akharta anhu, karena kalau antum akhirkan darinya, la wadokta makana domiron. La wadokta makanahu domirok. Maka antum akan, ketika antum akhirkan ini rajul. Nah, kalau antum akhirkan rajul kan sebagai apa kok? Khobar. Maka antum letakkan tempatnya sebagai domir. Iya kan? Ketika ini rajul di sini, terus dia digantikan oleh domir. Antum paham gak ini? Berarti ini akhir, ini jadi di sini setelah domir. Lihat lanjutan ceritanya. Iya. Wahina idzin yalzamu wasfud domir. Ketika itu mengharuskan domir disifati. Wa domir la yusaf wala yusafu bih. Domir itu tidak bisa sifat, tidak bisa menjadi naat, dan tidak bisa disifati dengannya. Tidak bisa jadi man'ut dia. Itu keunggulannya domir. Tidak bisa jadi naat, tidak bisa jadi man'ut. Tidak bisa. Falau akharta anil mausuf ma'asifati. Kalau antum akhirkan dari mausuf dan bersama sifatnya, dua-duanya, jaza dalik. Paham? Artinya antum bilang begini. Antum bilang begini, alladzi darabtuhu rajulun doripun. Boleh? Boleh? Boleh, karena antum tidak akhirkan dari akhirkan doripnya. Antum paham kan? Jelas kan? Itu boleh lintifa'i hadal mahdur, karena tidak ada lagi penghalang tadi. Kaqaulika alladzi darabtuhu rajulun dharib. Boleh ini? Boleh. Wa kadzalika la tukhbir anil mudhaf wahdah. Tidak boleh antum khabarkan mudhaf saja. Fala tukhbir an gulam wahdah. Tidak boleh antum khabarkan tentang gulam saja. An dari contoh darabtu gulama Zaidin li annaka tadau makanahu domiron. Karena antum akan letakkan di tempatnya sebagai domir, kama takarrar, sebagaimana telah tetap tadi, wad domir la yudhaf, dan domir tidak bisa dimudhafkan. Falau akharta anhu ma'al mudhaf ilai, kalau antum akhirkan dia bersama mudhaf ilainya langsung, jaza dalik lintifa'il mani. Boleh hal itu karena tidak ada penghalang. Fatakul alladzi darabtuhu gulamu Zaidin. Boleh? Boleh? Boleh. Jadi tidak boleh dipisahkan dengan ajnabi. Dipahami kan? Dari domirnya itu. Dari domirnya itu. Jelas kan? Iya. Alhamdulillah. Kemudian bait berikutnya lagi, sisa al sudah selesai tentang dia itu alladzi. Sekarang sisa al. Kan belum bilang tadi kan khobar tentang alladzi dan al alif dan lam. Kata beliau, wa akhbaru huna bi al an ba'di ma yakunu fihi al fi'lu qad taqaddama. In sahha sawgu silatin minhu li'al kasawgi wakin min waqallahul batal. Katanya wa akbaru huna bi'al. Mereka khobarkan juga di sini, yaitu dalam bab ini membuat khobar ya dengan al mim ba'an ba'di ma yakunu fihil fi'lu, ya, dari sebagian lafaz yang yakunu fihil fi'lu qad taqaddama.
fiilnya telah mendahulunya. Fiilnya telah mendahulunya. Tapi dengan syarat in sahha sagu silatin minhu li'al. Kalau silanya itu ya mereka bolehkan apabila sahih, dibenarkan, dibentuk silanya dari kata itu dengan al, seperti kasaugi wakin, seperti sauknya dibuatnya wakin min waqallahul batola. Kan boleh antum bilang al waki Allahul batol. Antum paham ini? Boleh. Ketika antum bilang waqallahul batola, itu kata wako bisa digantikan dengan isim fa'il. Ketika dibuat menjadi isim fa'il, boleh antum masukkan apa? Al. Ini tentunya dipersyaratkan harus isim mutasarrif. Tahu isim mutasarrif? Karena isim mutasarrif lah yang bisa dibuat ke isim fa'il. Berarti nanti tidak boleh berupa isim apa? Jamid. Karena antum tidak bisa buat menjadi fi'il, menjadi isim. Menjadi isim. Kata beliau yukhbiru billadhi anil ismil waqi fi jumlati ismiyah atau fi'liyah. Dikhabarkan dengan alladhi tadi tentang isim yang terletak dalam jumlah ismiyah atau fi'liyah. Fataqulu fil ikhbari an Zaid min qaulika Zaidun qa'imun alladhi huwa qa'im Zaid. Paham kan? Bisa. Wa taqulu fil ikhbari an Zaid min qaulika darabtu Zaidan, tadi sudah alladhi darabtu Zaidan. Bisa. Wala yukhbaru bil alif wal lam anil ismi illa idza kana waqi'an fi jumlati fi'liyah. Ini dia. Maka belum tadi ya ma yakunu fihil fi'il kota qaddama. Apa yang ada padanya fi'il yang sebelumnya. Iya, yang telah mendahulunya. Dan belum bilang kalau yang alif dan lam tidak boleh kecuali pada jumlah apa? Pada jumlah fi'iliyah. Wa kana dzalikal fi'lu, dan adalah fi'il itu, yaitu melanjutkan bait kedua. Mimma yasihu ayyusagu minhu silatal alif wal lam. Dari apa-apa yang bisa dibuat darinya silanya alif dan lam. Pertanyaan ana sama antum, kapan apa yang menjadi silanya al? Isim fa'il, isim maf'ul yang telah lewat pembahasan kita. Kasmil fa'il wa ism maf'ul. Kan kata beliau seperti itu. Wala yukhbaru bil alif wal lam anil ismil waqi fi jumlati ismiyah. Tidak boleh dikhabarkan dengan al tentang isim yang terletak dalam jumlah ismiyah. Wala anil ismil waqi fi jumlati fi'liyah. Tidak pula isim yang ada pada jumlah fi'liyah. Fi'iluha ghair mutasarrif. Fi'ilnya tidak bertasrif. Karena kalau fi'ilnya tidak bertasrif, tidak bisa dibuat isim fa'il dan isim maf'ul. Tidak bisa. Karrojul min qaulika ni'mar rojul. Boleh enggak? Ucapan ini ni'mar rojul. Boleh enggak itu ar-rojul? Dipakaikan al kemudian nanti ni'manya diganti. Tidak bisa. Karena ni'mah adalah fi'il apa? Jamid. Itla yasihu ayyasta'mil min ni'mah silatul alif wal lam. Kan tidak bisa dipakai dari ni'mah itu pakaikan al, tidak bisa. Wa tukhbiru anil ismil karim min qaulika. Ini contoh tadi di bait syair. Antum khabarkan tentang isim yang mulia, nama yang mulia itu nama Allah dari ucapan antum waqallahul batol. Ini bisa karena kata waqo fi'il apa? Mutasarrif, mendahului kan? Pas. Fatakulu al-waqiyal batola Allahu. Allahunya diakhirkan. Karena Allahunya kan sebagai apa tadi? Jadinya Allah sebagai khobar. Allah sebagai khobar. Yang mana mubtadanya? Kalau antum ditanya, mana mubtadanya? Bukan al-waqi, al. Khobarnya mana? Al. Adapun waqi apanya? Sila. Wakinya adalah apa? Sila. Jelas kan? Seperti yang tadi. Seperti tadi. Khusus silanya al adalah isim fa'il dan isim apa? Maf'ul. Aidon anil batol. Boleh juga antum jadikan khobar dari al batol. Lihat. Al-waqihi Allahul batolu. Pokoknya apa yang diakhirkan itulah sebagai khobar. Mubtadanya mana? Al. Mubtadanya al. Hi-nya itu kenapa ada hi? Itu iwat dari al-batol. Paham? Tadi kan al-batolnya di depan.
makanya tidak perlu ada hi. Paham? Tadi kan al-waqi al-batola. Sekarang kan al-batola antum jadikan apa? Khobar. Sementara lafaz Allah sebagai fa'il dari waqi kan. Terus mana silanya? Kan jadi tidak ada yang menggantikan itu al-batolu. Berarti kasihkan dia apa? Dhamir. Itulah alasannya kenapa itu ada al-waqihi. Sama dengan Zaidan tadi, ketika antum jadikan dia mubtada, antum tambahkan apa dhamir. Selesai. Kemudian berikutnya wa iyakun ma rafa'at silatu al dhamir ghairiha ubina wa fasal. Ini bait terakhir. Apabila atau jika ya lafaz yang dirofakkan oleh silahnya al berupa domir selainnya, yaitu maksudnya domir yang kembali kepada selain al, itu lebih bilang domir selainnya, yaitu domir yang tidak kembali kepada al, domirnya kembali kepada selain al, maka ubina wa fasal, maka dia menjadi domir yang jelas dan terpisah. Tadi karena domirnya kembali kepada isim yang dirofak, setelahnya itu dia bersambung. Tapi domirnya jika kembali kepada selainnya, maka dia domirnya domir zahir, domirnya terpisah. Ini pembicaranya tentang domirnya tadi. Domirnya bersambung karena tadi kembalinya itu hu. Jadi kita buat tadi i'rabnya itu apa contohnya tadi? Al-waqihi, al-waqihi, Allahu al-batal lu. Iya. Ini kan ini kembali ke mana? Enggak, ini kembali ke sini, kembali ke al dulu. Iya kan, jangan ke al-batal. Tapi dia sebagai iwatnya kan sama i'rabnya Zaidun tadi. Tapi dia sebagai iwatnya apa? Al-batal, kan begitu i'rabnya kan? Nah, sekarang kalau domirnya ini tidak kembali ke al, maka wajib berupa domir munfasil. Itu sekarang. Ini kan kembali ke mana? Ke al. Kalau sekarang, kalau domirnya silanya al domiru gairiha, domir selainnya, maka ubin wa fasal, dia dipisahkan, dia dijelaskan dan terpisah. Iya. Kata beliau al-wasful waqi silatan li al in rafa'ad dhamiran, ya, yang sifat yang terletak sebagai silanya al kalau dia merafa'ad dhamir fa imma yakuna aidan ala alif wal lam atau ala ghairiha, kan bisa kembali ke al, bisa kepada selainnya. Fa in kana aidan alaiha istatar, kalau antum kembalikan kepadanya antum bisa istatar atau ittasal, ya. Wa in kana aidan ala ghairiha infasal, kalau kembali kepada selainnya maka apa? Infasal. Paham kan? Terpisah kalau bukan kepada dia. Fa idza qulta ballagtu minaz zaidaini ilal umaraini risalatan. Ini contoh asalnya. Ballagtu minaz zaidaini ilal umaraini risalatan. Fa in akhbarta anitta fi balagtu. Kalau antum khabarkan tentang pada kata balagtu, berarti nanti kan dominnya akan kembali ke mana? Tu. Qulta al-muballighu minaz zaidaini ilal umaraini risalatun, antum bilang apa? Ana. Kenapa dhahir di situ? Paham ini? Pertanyaan kita, kenapa dikatakan ana? Paham kan? Kenapa terpisah? Kata beliau, fafil muballigh domir a'id alal alif wal lam. Paham kan? Kan pada kata muballigh itu sudah ada domir yang kembali ke mana? Ke al. Fayajibu istitaruhu. Maka wajib dia domirnya berupa domir apa? Mustatir. Ketika dia mustatir, berarti itu antum harus keluarkan ke belakang, terpisah. Paham kan? Jelas ini? Beda kalau tadi al-wakillah. Kata waki sudah ada lafaz Allah sebagai apa? Fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya. Kalau ini al-muballigh, ini katanya sudah ada domir pada al-muballigh hu, kembali kepada al, maka dikeluarkan domir anani.
Ini kalau antum jadikan seperti ini, wa in akhorta aniz zaid minal mitalil madkur, kalau antum akhirkan wa in akhbarta an zaid, kalau itu antum jadikan dia khobar sebagai apa? Khobarnya siapa itu anak? Tu. Itu tadi wa in akhbarta anit ta. Paham? Yaitu kata al pada apa tadi? Di situ contohnya al mubalik. Paham ini? Kata Allah ini, al ini antum khobarkan dengan kata ana. Yang ada pada apa? Tu. Paham? Maka antum jadikan domir pada al mubalik domir apa? Mustatir. Tapi sekarang ubah lagi. Wa in akhbarta anil siapa? Wa in akhbarta an az-zaidain minal mital mazkur, masih contoh yang disebutkan. Kulta, kamu katakan al mubalik ana minhuma ilal umaroini risalatan az-zaidan. Az-zaidan sebagai apa? Az-zaidan sebagai apa? Khobar dari siapa? Dari al. Ananya mana? Ke depan. Kan dia bukan lagi sebagai apa? Khobar. Tapi kenapa jadi anak? Iya kan tidak bisa ada domir tu pada siapa? Isim. Paham kan? Jadi dikeluarkan. Dikeluarkan. Makanya apapun keadaannya, domirnya ubina wanfasol. Apapun keadaannya, domirnya dikeluarkan, terpisah. Domirnya dikeluarkan dan apa? Terpisah. Lihat ini kalau dia fa'ana marfu bil mubalik. Ana marfu dengan mubalik seperti tadi balagtu. Walaisa aidan alal alif wal lam. Tapi ingat, dia bukan kembali kepada al. Li'annal murad bil alif wal lam huna mutsanna. Kan yang diinginkan dengan al di sini mutsanna. Cocok enggak dengan ana? Sekarang pertanyaan ana, kenapa dia mutsanna? Antum sudah lewatkan tadi di alladhi. Kalau mutsanna khobarnya dia juga harus apa tadi? Mutsanna. Tapi kan al dia cocok untuk semuanya. Iya kan? Kan domir mustarok. Nah, antum masih ingat dia isim mausul apa? Mustarok. Yang selalu sama itu kan isim mausul yang mana? Yang nas. Antum ingat kembali pelajarannya? Jadi ini tidak cocok anak yang kembali kepada siapa? Al. Kenapa? Karena domirnya sekarang domir apa? Mutsanna. Wahuwal mukbar anhu, yaitu domir yang kembali kepada mukbarnya, yaitu Zaidan. Fayajibu ibroz domir. Maka di sini wajib dinampakkan domirnya karena dia bukan lagi domir itu. Dia domirnya mustatir. Wa in akhbarta an umaroin, sama. Kalau antum khobarkan tentang umaroin, sama semua ini. Minal mitalil madkur, dari contoh yang disebutkan kulta al mubalik ana min zaidaini ilaihim risalatan al umarun. Mana yang menjadi khobar? Antum rofa. Dipahami kan? Fayajibu ibrazud domir kama taqaddam. Sini juga wajib dinampakkan apa? Domir. Wa kadza yajibu ibrazud domir idza akhbarta an risalah. Lain lagi. Sekarang yang menjadi khobar siapa? Risalah. Sama juga. Karena ketika antum menjadikan khobar risalah, ini risalah apa? Pertanyaan Anda sama antum. Ini risalah apa? Mu'annas mudzakkar. Mu'annas kan? Paham kan? Mu'annas, domirnya hiya. Wajib juga dinampakkan apa? Ananya, karena tidak cocok dengan domir. Melihat kata beliau, wa idza akhbarta an risalatin minal mitalil madkur, dari contoh yang disebutkan, li'annal murada bil alif wal lam huna risalah. Kan diinginkan dengan al itu yang mausulah itu allati. Ar-risalah wal muradu bid domir alladhi tarfa'u silat al mutakallim. Sementara antum inginkan dengan domir yang antum mau sambungkan adalah siapa? Domir mutakallim. Cocok? Tidak cocok. Ketika tidak cocok, wajib antum apa? Nampak, pisahkan. Ubin wa fasol. Wajib antum ubin, pisahkan, dipisah, wa fasol, dan terpisah. Iya. Sama fatakul antum katakan al muballighuha. Tapi bedanya di sini antum tambahkan ha. Kenapa? Kan domirnya apa? Allati. Kan maknanya risalah. Apa berarti nanti al muballigha ana minaz zaidain ilal umaroini risalatun. Sekarang pertanyaan ana, apa i'rabnya ha? Itu yang terakhir. Apa i'rabnya ha? Sila, doa, aid.
sekaligus apa tadi? Iwat dari risalah. Iwat dari risalah. Jelas ya? Jelas ya? Ini tempat yang wajib. Menjelas poin yang disebut oleh Imam Malik, wa iyyakun ma rafa'at silatu al domiru goiriha. Jika apa yang dirofa oleh silanya al itu domir selain al. Paham ini? Yang dia rofa bukan domirnya itu al, maka wajib dinampakkan domirnya dan terpisah. Wajib dinampakkan domirnya dan terpisah apapun keadaannya. Ini sudah selesai pembahasan yang paling terakhir.